Di sebuah kerajaan yang megah, Raja Indratama memimpin dengan bijaksana. Namun, ketenangan itu retak ketika Raja Dirganata dari negeri tetangga mengirim ultimatum, menyerahkan tahta atau bersiap menghadapi perang. Dengan tegas, Raja Indratama menolak tunduk. Berita perang segera mengguncang kerajaan. Para pengawal setia, yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, berkumpul di aula istana untuk menyampaikan sumpah mereka. Demi raja dan tahta, kami akan berdiri hingga tetes darah terakhir. Teriak Panglima Gajah Wikrama, mengacungkan pedangnya ke udara. Raja Indratama mengangguk, matanya basah oleh haru. Kesetiaan kalian adalah benteng kerajaan ini. Bersama, kita akan melawan. Saat fajar mereka, tanah di sekitar kerajaan mengguncang. Pasukan Raja Dirganata bergerak maju, dengan prajurit berkuda dan alat pengepung raksasa. Bendera mereka berkibar dengan simbol ular hitam, lambang pengkhianatan. Di dalam benteng, Raja Indratama berdiri di barisan depan bersama para pengawal dan pasukannya. Ia mengenakan zirah emas yang memancarkan keberanian. Jangan gentar, katanya lantang. Mereka mungkin banyak, tetapi ini adalah tanah kita. Di sini, kita bertempur bukan hanya untuk tahta, tetapi untuk kehormatan, keluarga, dan masa depan kita. Sorak-sorai menggema, pasukan berbaris rapi, siap menghadapi gelombang pertama serangan. Kerajaan Panerada berada di ambang kehancuran. Raja Indratama dan pasukannya menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, dipimpin oleh Raja Dirganata yang kejam dan ambisius. Para pengawal setia Raja Indratama, yang terkenal karena keberanian mereka, bersumpah untuk mempertahankan kerajaan dan tahta hingga titik darah penghabisan. Biarlah darah kami menjadi tameng bagi tahta ini, kata Panglima Gajah Wikrama, pemimpin para pengawal, saat mereka bersiap menghadapi serangan besar. Namun, kenyataan di medan perang jauh lebih brutal. Di dataran terbuka di luar benteng kerajaan, pertempuran berlangsung sengit. Para pengawal bertempur dengan gagah berani, menahan gelombang demi gelombang pasukan musuh. Namun, kelelahan dan kehabisan tenaga mulai menyerang. Satu persatu pengawal gugur, tubuh mereka berserakan di tanah, membentuk tembok terakhir bagi Raja Indratama yang tetap bertahan di tengah kekacauan. "Raja, pergilah," teriak Panglima Gajah Wikrama, tubuhnya penuh luka tetapi matanya tetap menyala dengan semangat. "Kami akan menahan mereka." Tetapi, pertahanan terakhir itu tak bertahan lama. Dalam hitungan jam, seluruh pengawal gugur, dan Raja Indratama terpojok di benteng istana yang hampir runtuh. Dalam keputusasaan, Raja Indratama menyelinap ke ruang rahasia di bawah istana, tempat sebuah altar kuno tersembunyi. Altar itu telah lama dilarang digunakan, dikatakan sebagai gerbang menuju dunia kegelapan. Dengan tangan gemetar, Raja mengucapkan mantra kuno yang diajarkan oleh nenek moyangnya, menyerukan kekuatan gelap untuk menolongnya. "Hai, roh penguasa malam, aku memohon padamu. Selamatkan kerajaanku dan tahtaku. Aku berikan segalanya, bahkan jiwaku sendiri, untuk melindungi tanah ini." Langit berubah menjadi gelap gulita. Angin kencang berhembus, membawa suara tawa menyeramkan. Sosok bayangan besar muncul dari altar, dengan mata merah yang menyala. "Kami mendengarmu, Raja Indratama," kata suara itu. "Namun, harga yang harus kau bayar adalah besar. Kami akan membangkitkan para pengawalmu, tetapi mereka tidak akan lagi menjadi manusia. Jiwa mereka akan menjadi milik kami, dan mereka akan melindungi tahta ini selamanya." Raja, yang terdesak, menerima tawaran itu. Di medan perang, tubuh para pengawal yang telah gugur mulai bergerak. Mata mereka yang dulu penuh keberanian kini kosong, bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan. Tubuh mereka yang penuh luka berdiri tegak, membawa senjata mereka yang patah. Para musuh yang masih hidup menatap dengan ngeri. Para pengawal yang telah mati mulai menyerang tanpa ampun, menghabisi siapapun yang bukan bagian dari kerajaan. Dalam waktu singkat, pasukan musuh melarikan diri, meninggalkan medan perang yang dipenuhi dengan aroma kematian dan keputusasaan. Raja Indratama mengira telah memenangkan perang. Tetapi, malam berikutnya, para pengawal yang telah bangkit itu kembali ke istana. Mereka tidak lagi mengenali siapapun, bahkan raja yang telah mereka sumpahi untuk dilindungi. Para pengawal yang kini menjadi mayat hidup berjalan tanpa henti di sekitar tahta, menyerang siapa saja yang mendekat, termasuk para pelayan dan keluarga kerajaan. Kutukan itu tidak hanya melindungi tahta, tetapi juga mengubah istana menjadi tempat yang mencekam. "Ini bukan yang aku harapkan," bisik Raja Indratama,
menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, bayangan yang dulu memberikan kekuatan kepadanya muncul lagi di depan altar. Kau telah membuat kesepakatan, Raja. Para pengawalmu akan terus menjaga tahta ini, tetapi kau akan hidup untuk menyaksikan kehancuran kerajaanmu oleh tangan mereka sendiri. Raja Indratama kini menjadi tawanan di istananya sendiri, dikelilingi oleh para pengawal yang setia tetapi terkutuk. Malam demi malam, ia mendengar langkah berat dan erangan mereka yang berkeliaran, menjaga tahta dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kerajaan Panerada akhirnya ditinggalkan oleh rakyatnya. Tidak ada yang berani mendekati istana yang kini dikenal sebagai Istana Mayat Hidup. Raja Indratama hidup dalam kesepian, dihantui rasa bersalah atas keputusan yang menghancurkan segalanya. Para pengawal, yang dulu bersumpah setia, kini menjadi bayangan masa lalu yang tidak bisa tenang, terperangkap dalam tugas abadi yang tidak pernah mereka pilih. Malam itu tiba seperti malam-malam sebelumnya, diselimuti kegelapan yang pekat dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Langit tanpa bintang menambah kesan suram pada kerajaan Panerada. Di istana, hanya suara angin yang berbisik lembut, tetapi suasana mencekam terasa menggantung di udara. Para pelayan yang masih bertahan di istana bergegas menyelesaikan tugas mereka sebelum matahari benar-benar tenggelam. Mereka tahu, saat malam tiba, istana akan menjadi tempat teror. Ayo cepat, kita harus pergi sebelum mereka kembali, bisik seorang pelayan sambil menarik tangan temannya yang masih membersihkan lantai. Di luar istana, dari arah gerbang besar yang telah lama runtuh, terdengar suara langkah berat. Tanah bergetar seolah merasakan beban jiwa-jiwa yang telah lama mati. Bau anyir dan busuk memenuhi udara. Dari kegelapan, mereka muncul, para pengawal yang telah mati tetapi tidak pernah pergi. Saat malam benar-benar menyelimuti, tanah di sekitar medan perang kuno di luar istana retak. Tubuh-tubuh para pengawal yang gugur kembali bangkit. Mereka bergerak perlahan, dengan mata hijau menyala yang kosong, namun penuh amarah. Pakaian mereka yang dulu megah kini compang camping, masih berlumur darah kering. Pedang dan tombak yang mereka bawa terlihat karatan, tetapi tetap mematikan. Langkah mereka kaku, tetapi ada tujuan yang jelas, kembali ke istana, tempat mereka dahulu bersumpah melindungi tahta. Dengan gerakan serempak, mereka mulai berbaris, seperti pasukan yang tak kenal lelah. Tidak ada suara kecuali denting senjata yang bergesekan dengan baju zirah mereka yang hancur. Saat mereka mencapai istana, pintu-pintu besar yang tertutup rapat terbuka sendiri, seperti menyambut tuan mereka kembali. Para mayat hidup memasuki aula besar dengan langkah teratur, langsung menuju singgasana yang mereka jaga. Namun, kutukan tidak mengenal belas kasihan. Mereka tidak membedakan antara musuh dan penghuni istana. Siapapun yang terlihat di dekat mereka akan menjadi sasaran. Lari, teriak seorang prajurit muda yang mencoba melindungi seorang pelayan. Namun, sebuah tombak karatan menembus dadanya sebelum ia bisa bergerak lebih jauh. Para mayat hidup terus berpatroli di sekitar tahta, berjalan tanpa henti sepanjang malam. Mereka tidak pernah berbicara, hanya mengeluarkan suara erangan pelan yang bergema di aula. Bau kematian memenuhi seluruh ruangan. Selama bertahun-tahun, kutukan ini terus berulang. Siang hari istana terlihat tenang, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Para penghuni kerajaan yang tersisa, satu persatu, memutuskan untuk pergi. Rakyat yang tinggal di desa sekitar mulai menganggap istana sebagai tempat terkutuk. Mereka menyebarkan cerita tentang bagaimana mayat hidup itu kembali setiap malam untuk menjaga tahta yang kini kosong. Jika kau mendengar suara langkah berat di malam hari, jangan menoleh, bisik seorang penduduk kepada anak-anaknya. Itu mereka, para pengawal terkutuk, mencari siapa saja yang mendekati tahta mereka. Sementara itu, Raja Indratama tetap terjebak di istananya sendiri, dihantui rasa bersalah yang tak kunjung reda. Ia mengunci dirinya di sebuah ruangan kecil, jauh dari aula utama. Setiap malam, ia mendengar langkah berat para pengawalnya yang tidak lagi hidup. "Tolong, maafkan aku," bisiknya di tengah malam, berharap kutukan itu bisa diangkat. Tetapi jawaban yang datang hanyalah suara langkah-langkah berat dan desiran angin yang membawa aroma kematian. Patroli para pengawal terus berlanjut setiap malam, tanpa akhir. Mereka berjalan mengelilingi tahta, menjaga sesuatu yang tidak lagi memiliki arti. Tidak ada yang tahu kapan kutukan itu akan berakhir, atau apakah ada yang berani kembali ke istana untuk mencari tahu. Ketika malam tiba, istana Panerada kembali menjadi tempat kengerian.
Langkah berat para pengawal mayat hidup menggema di aula, sementara raja dan pelayan yang tersisa hanya bisa berlindung dalam ketakutan. Namun, di antara semua penghuni istana yang tersisa, seorang ksatria muda bernama Ardan merasa cukup berani untuk mencoba menghentikan teror ini. Ardan adalah salah satu dari sedikit yang selamat dari serangan malam pertama ketika kutukan dimulai. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para pengawal, yang dulu setia, kini berubah menjadi makhluk tanpa jiwa yang menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Ini tidak bisa dibiarkan, gumamnya, memandangi lorong-lorong istana yang kini kosong. Ada cara untuk menghentikan mereka, dan aku akan menemukannya. Ardan teringat pada sebuah legenda lama yang pernah ia dengar dari seorang pendeta kerajaan tentang kutukan dan roh penjaga. Dengan tekad bulat, ia menyelinap ke dalam perpustakaan istana yang sudah lama tak terurus. Berjam-jam ia membolak-balik buku-buku yang penuh debu hingga akhirnya menemukan sebuah kitab kuno berjudul Rahasia Penjaga Malam. Di dalamnya, ia menemukan asal-usul kutukan yang mengikat para pengawal mayat hidup. Para pengawal tidak hidup, namun juga tidak mati. Jiwa mereka terikat pada tahta kerajaan, sumber kutukan yang diaktifkan oleh raja. Selama tahta itu ada, kutukan tidak dapat dihentikan, baca Ardan dengan napas tertahan. Lebih jauh, kitab itu menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan para pengawal dari penderitaan abadi mereka adalah menghancurkan tahta atau mengorbankannya dalam ritual pemurnian. Tetapi, tahta adalah simbol kekuasaan kerajaan, pikir Ardan. Jika tahta dihancurkan, kerajaan ini mungkin tidak akan pernah pulih. Namun, baginya, penderitaan para pengawal lebih berat daripada simbol kekuasaan itu sendiri. Ketika malam tiba, Ardan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi teror malam itu. Ia membawa kitab kuno, pedang, dan obor, kemudian menyelinap menuju aula utama tempat tahta berada. Aula itu kini dikuasai oleh para pengawal mayat hidup yang berpatroli dengan langkah kaku. Setiap kali mereka lewat, udara terasa dingin dan berbau busuk. Ardan menunggu waktu yang tepat, mengamati pola patroli mereka sebelum menyelinap ke dekat tahta. Di depan tahta, ia menyalakan obor dan membaca mantra dari kitab kuno. Hai jiwa-jiwa yang terperangkap, dengarkan panggilan ini. Kutukan ini harus berakhir, dan jiwa kalian harus dibebaskan, gumamnya sambil terus membaca mantra. Namun, sebelum ia menyelesaikannya, salah satu pengawal mayat hidup menyadari kehadirannya. Dengan suara erangan menyeramkan, makhluk itu memanggil yang lain. Dalam sekejap, Ardan dikepung oleh mereka. Ardan tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat pedangnya dan menghantamkan ke tahta yang megah itu. Tahta yang terbuat dari kayu dan logam itu retak, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh aula. Para pengawal mayat hidup berhenti sejenak, seolah terkejut. Namun, mereka segera melancarkan serangan. Ardan terus membaca mantra sambil menyerang tahta dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, dengan pukulan terakhir, tahta itu runtuh sepenuhnya. Sebuah kilatan cahaya hijau menyilaukan memenuhi aula, dan suara erangan para pengawal perlahan menghilang. Ketika cahaya mereda, Ardan melihat para pengawal mayat hidup jatuh ke tanah, tubuh mereka kembali menjadi kerangka yang diam. Suasana hening, dan beban berat terasa terangkat dari udara. Namun, ketika tahta dihancurkan, kekuatan magis yang melindungi istana dan kerajaan pun lenyap. Istana yang megah mulai runtuh perlahan, seolah simbol kejayaan itu sudah tidak ada lagi. Ardan berhasil keluar dari istana sebelum bangunan itu benar-benar hancur. Ia berdiri di reruntuhan, menyaksikan akhir dari kutukan itu. Rakyat yang telah melarikan diri mulai kembali, meski dengan hati berat. Mereka memandang Ardan sebagai pahlawan yang mengakhiri teror, tetapi juga sebagai orang yang menghancurkan simbol kerajaan mereka. Namun, Ardan tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Para pengawal yang dulu setia kini bisa beristirahat dengan damai, dan kerajaan memiliki kesempatan untuk memulai kembali, meski tanpa tahta yang menjadi pusatnya. Kadang, untuk membangun masa depan, kita harus merelakan masa lalu, kata Ardan pada dirinya sendiri, sebelum melangkah pergi dari reruntuhan istana, mencari tempat di mana ia bisa memulai hidup baru.